Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Saudara-saudari, biasanya sekarang itu orang sering melihat iklan dan juga melihat berbagai macam posting-posting yang kira-kira membuat orang menarik. Dan biasanya banyak sekarang iklan-iklan itu yang sudah mulai pakai yang namanya jasa para YouTuber, lalu kemudian sebagainya. Dan banyak juga orang-orang sekarang sudah mengupload tempat-tempat yang restoran, tempat makan dan sebagainya yang dirasa enak, lalu kemudian banyak orang yang sering kali datang. Dan juga banyak orang yang menjadi korban juga karena salah paham apa yang digambar, apa yang di video beda juga dengan yang di kenyataan. Suatu ketika iseng-iseng bersama dengan para romo, kita mendatangi sebuah tempat makan bakso yang sangat terkenal, ya. Tidak ceritakan di mana. Nanti saudara-saudari pada ikut semua ke sana. Lalu kemudian kita udah jalan jauh-jauh, ya. Lalu kemudian enak nih kayaknya nih baksonya nih. Kita lihat di videonya, di segala macam reviewnya juga enak. Suatu ketika sedang mengantri begitu kan, di depan terjadi agak sedikit perdebatan. Seorang ibu-ibu bilang, "Bang, dibungkus." Setelah dibungkus, "Bang, kenapa bungkusnya pakai plastik kresek?" Gitunya. "Ah, ibu, kan cuman plastik, nanti juga kan di rumah dituang juga pakai mangkok, kan yang penting isinya, rasanya enak." Ibunya nggak terima begitu kan. "Wah, ini plastiknya bekas apa nih Bang?" Wah, terjadilah ribut-ribut begitu. Kita lihat, wah ternyata bener, dibungkusnya ternyata pakai plastik kresek begitu. Akhirnya setelah itu perdebatan gitu, kita tidak jadi, ya. Kita keluar gitu kan. Kita makan di tempat, baksonya enak. Tetapi ketika mau dibawa pulang nggak jadi karena pakai kresek begitu. Dan akhirnya untung saja tidak ada yang memvideokan itu, tetapi kalau divideokan itu ratingnya jadi turun. Dan sangat simpel pesannya dari abang itu, yang penting adalah rasanya, tempatnya nggak penting. Mendengar itu lalu kemudian saya tidak jadi bungkus, padahal romo-romo di sini pengen juga kali ya saya mau bungkusin gitu. Tapi nggak jadi karena pakai tempat kresek begitu, plastik kresek. Saudara-saudari, apakah saudara-saudari setuju yang penting rasanya, tempatnya nggak penting? Setuju nggak kira-kira? Kalau saudara-saudari ngantri di situ, kira-kira jadi beli nggak? Nah, ada yang ragu, ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya. Saudara-saudari, tentu kalau kita melihat hal itu hal yang biasa. Tetapi menurut saya itu juga penting. Ternyata tempat itu harganya lebih murah dibandingkan isinya. Dan tempat itu biasanya kalau misalnya saudara-saudari pesan online makan segala macam ada bungkusnya, lebih murah harganya dibandingkan dengan isinya. Ya, kalau kita pesan ya apa itu namanya macam-macam roti dan juga mungkin ada steak atau ada yang namanya pizza dan sebagainya. Itu kalau dihitung-hitung kosnya lebih mahal isinya dibandingkan dengan kotaknya yang sederhana itu. Tetapi orang butuh itu, kebersihan dan juga yang namanya tempat yang pantas untuk yang namanya makanan yang akan dimakan. Dan kalau melihat hal itu tidak bersih, apalagi juga melihat udah jelek tempatnya, orang udah nggak selera lagi. Nah, jadi tempat, walaupun abang tadi mengatakan yang penting isinya, tetapi tempatnya juga menjadi penting. Yang penting apa? Bukan soal menarik, bersih apa enggak gitu ya. Nah, sama halnya seperti makanan ya. Ketika saudara-saudari mau makan makanannya sudah enak, selera, melihat seperti itu, tetapi kalau yang namanya tempatnya itu kurang bersih, pasti kita tidak jadi. Dan itulah yang tentu saja dalam kehidupan rohani demikian. Pada hari ini pemberkatan yang namanya Gereja Lateran dan bacaan Injilnya bait suci. Tentu kalau kita amati bait suci yang digambarkan di sini sangat megah sekali. Bangunan yang dibangun yang kedua kali oleh Raja Herodes ini memiliki satu tempat yang sangat luas.
dan bisa mencapai 6 hektar tempatnya itu. Dan kalau kita lihat di dalam tempat itu ada banyak tempat yang dipakai. Terjadinya peristiwa Yesus bersama dengan para penjual tadi dan juga para pedagang tadi itu adalah di halaman Bait Allah. Ada tempat di Bait Allah itu yang luas itu, ada tempat yang sangat kudus. Ada tempat yang hanya diperuntukkan oleh orang-orang Yahudi saja. Tetapi ada tempat yang juga pelatarannya dipakai untuk orang non-Yahudi yang mau berdoa, yang mau juga untuk mendengarkan pelajaran tentang agama Yahudi atau tentang Yahweh itu sendiri. Ada tempat-tempatnya dan nggak boleh dilanggar. Kalau tempat non-Yahudi itu dilanggar, itu hukumannya bisa hukuman mati. Peristiwa ini terjadi saudara-saudari di dalam tempat peristiwa yang berkumpulnya orang-orang non-Yahudi, di mana ada banyak sekali pedagang dan juga penukar-penukar uang yang ditujukan untuk membantu para peziarah, karena pada waktu itu mau Paskah, orang-orang dari berbagai macam tempat datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk menemukan Allah di situ. Dan tetapi tempat yang seharusnya dipakai untuk beribadah bagi orang-orang yang non-Yahudi ini dipakai untuk tempat berjualan. Dan kemungkinan besar para ahli melihat bahwa ada pergeseran lagi ketika tempat yang dibatasi oleh horek, tempat untuk antara non-Yahudi dan Yahudi yang gak boleh dilanggar, juga akhirnya dilanggar juga karena saking banyaknya hewan kurban dan juga penukar-penukar uang itu. Tempat yang tadinya dipakai untuk berdoa lalu dialihfungsikan menjadi tempat untuk berdagang dan berjualan. Disitulah Yesus marah. Dan kemarahannya ini adalah bukan soal tempatnya dipakai, karena itu mereka sangat membantu untuk para penukar uang, berbagai macam orang yang datang menukarkan uang, karena uang yang dipakai itu adalah uang yang pada saat itu hanya digunakan untuk bisa membeli hewan kurban itu. Dan orang-orang yang datang dari berbagai macam nggak boleh cacat hewan kurbannya, kalau dibawa dari jauh maka dibeli di situ supaya nggak sakit sebelum sampai. Itu sangat membantu, tetapi yang menjadi persoalan adalah tempatnya nggak pas. Banyak yang dijadikan tempat harusnya di luar, mereka merangsek ke dalam, lama-lama ke dalam. Kalau misalnya di gereja mungkin sudah sampai ke pelataran pintu gerbang itu untuk masuk gereja, mereka sudah berjualan di situ. Disitulah Yesus membersihkan ini, membersihkan tempat itu, rumah Bapakku. Dan itu adalah menunjukkan rumah Bapakku jangan menjadi tempat berjualan. Pembersihan ini tentu saja menunjukkan kepada kita melihat bahwa Bait Allah, tempat Allah, tentu saja jangan tempatnya itu menjadi tidak pantas untuk hal yang kudus. Saudara-saudari, yang menariknya bukan hanya itu adalah simbol. Tindakan Yesus adalah tindakan simbolik yang menunjukkan bahwa dirinya adalah juga Bait Allah. Rombaklah dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya adalah Bait Allah yang juga akhirnya harus juga memberikan yang namanya penebusan, menghancurkan yang namanya maut, dan 3 hari dia bangkit. Ada pembersihan juga dalam dirinya untuk orang-orang yang berdosa. Tetapi dalam simbolik ini Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah Bait Allah karena Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Jadi kalau Yesus adalah Bait Allah, tetapi menurut Rasul Paulus bukannya Yesus, tapi kita pun Bait Allah karena ada Yesus, ada Roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Pertanyaannya sangat simpel pada pesan hari ini, yaitu bahwa kalau kita Bait Allah, kalau kita tempat yang kudus dari Allah karena ada Kristus, ada Roh Allah yang hadir di sini, lalu bagaimana tempat itu supaya menjadi tempat yang pantas? Balik lagi ke perumpamaan yang awal tadi, saudara-saudari. Kalau ada makanan yang sangat bernilai, yang sangat enak, yang sangat luar biasa, yang sangat mahal, apakah tempatnya kotor? Apakah tempatnya tidak pantas? Pasti harus dicarikan tempat yang pas, pasti harus dicarikan tempat yang bersih, yang supaya isinya itu
bisa dilihat dan bisa bersih untuk sama-sama disantap. Begitu juga roh Allah, kamu adalah bait Allah, kata Rasul Paulus. Maka kita sebagai tempatnya, apakah kita juga sudah pantas dan bersih dan benar fungsinya dipakai sebagai tempat kediaman Allah. Dan itulah yang menjadi permenungan dalam misa hari ini. Apakah kita juga yang adalah bait Allah, tempat roh Allah yang hadir di sini, tempat Kristus yang hadir, apakah sudah menjadi pantas untuk kehadiran Sang yang suci itu ke dalam diri kita? Maka apa yang menjadi berkat ketika roh Allah itu, ketika Kristus itu hadir, digambarkan dalam pembacaan di Nubuat Yesiel, bagaimana sungai itu mengalir, memberikan kesuburan, memberikan yang namanya juga keindahan dan sebagainya. Dan disitulah ketika Allah yang hadir dalam diri kita mengalir sebuah rahmat dan kesuburan. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, apakah tempatnya sudah pantas? Apakah tempatnya sudah bersih? Dan itulah yang membuat kita akhirnya melihat bahwa kita pun juga perlu melakukan seperti Yesus. Jangan-jangan dalam hidup kita juga sudah mengalihfungsikan yang mana tempat kediaman Allah menjadi tempat untuk berjualan itu. Yang mana tempat untuk memuji Allah menjadi tempat untuk bisa mencari keuntungan dan sebagainya dalam kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Apakah tempat kita juga sudah pantas dan bersih di hadapan Tuhan? Dan permenungan ini mengajak kita untuk berusaha melakukan pembersihan dalam hidup kita dengan berbagai macam cara. Maka dalam dunia tidak ada yang gratis, katanya, tidak ada makan siang yang gratis. Dalam iman pun juga sebenarnya banyak yang gratis, dan itu adalah hal yang diberikan. Rahmat itu cuma-cuma diberikan, tidak ada pakai bayar. Tetapi kita pun perlu berusaha. Rahmat yang turun, Allah yang sudah cuma-cuma, tidak ada perlu bayar datang kepada kita. Apakah kita sudah menyiapkan dengan pantas? Suatu ketika ada seorang raja yang punya koleksi banyak binatang buas dan juga binatang-binatang yang sangat humble, yang sangat bagus dan sangat juga bisa dipeluk dan juga bisa jinak, dan sampai juga binatang yang sangat buas. Suatu ketika sang raja menyerahkan kepada wakilnya, coba saya punya banyak sekali binatang-binatang itu, dibuatkan kandang. Lalu kemudian wakilnya membuatkan kandang itu, lalu kemudian sang raja memberitakan, biar itu menjadi tempat untuk rakyat itu bisa datang, dan jangan lupa dikasih harga tiket. Lalu sang wakil mengatakan, berapa tiketnya raja? Kasih saja tiketnya itu 50.000. Andai kata ini uang kita, 50.000. Lalu kemudian diberikan iklan, lalu kemudian disebarkan semuanya, dibuka kebun binatang kerajaan, harganya murah 50.000, silahkan datang. Lalu kemudian gak ada yang datang. Lalu kemudian raja tidak ada yang datang, turunkan aja jadi 20.000, diturunkan jadi 20.000, diuklakankan lagi, gak ada yang datang juga. Waduh, mungkin kemahalan lagi, turunkan jadi 10.000, diturunkan jadi 10.000, diumumkan lagi, gak ada yang datang juga. Waduh, ya udah kalau gitu kasih gratis, dikasih gratis, datang semua. Wah, rakyatnya berbondong-bondong datang semua, ngelihat semua. Lalu kemudian si wakil itu, waduh, ini kalau bisa lah gratis ini rugi nih saya makanannya. Maka semuanya udah datang, dia punya akal, sebelum masuk semua kandang itu nggak dikunci. Keluarlah pelan-pelan, mereka sedang asik-asik ngelihat, keluarlah pelan-pelan itu, ada harimau, ada serigala keluar, beruang pelan-pelan keluar gitu ya. Setelah melihat itu kekacauan begitu, pelan-pelan keluar, kan pada panik, kabur semuanya. Pintu gerbangnya cuma satu, masuk gratis, keluar bayar 100.000 katanya. Iya, kalau dia pada makan beruang semuanya berlomba-lomba bayar 100.000 semuanya. Untunglah itu si wakil tuh. Saudara-saudari, tidak ada yang gratis, artinya bukan sesuatu yang begitu saja kita terima dengan cuma-cuma tanpa ada usaha kita. Maka iman pun juga Tuhan yang sudah datang begitu saja dengan rahmat yang cuma-cuma, yang hadir, namun kita pun juga harus mempersiapkannya dengan tempat yang bersih.
Pertanyaannya, sudahkah kita pantas dan layak untuk kehadiran Tuhan di tempat kita, dalam diri kita yang adalah bait-Nya yang kudus? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.